Hai millennials, teknologi benar-benar membuat kita diringankan bebannya karena kita akhirnya mendapatkan informasi dengan gampangnya. Karena Indonesia terutama itu juga butuh informasi yang secara cepat dan akurat tanpa membutuhkan proses yang ribet-ribet. Contohnya aku dengan kamu di sana, kamu nggak perlu namanya buka kotak pos kamu seperti dulu, atau mungkin kamu nunggu telepon atau mungkin telegram. Itu nggak dilakukan lagi, yang dimana sebenarnya kita lebih dimudahkan untuk bisa menangani corona. Kenapa aku bisa bilang begitu? Aku cukup optimis karena dengan adanya teknologi, terutama juga hubungan negara kita dengan ASEAN itu cukup baik, di mana Raja Salman juga sukses dibujuk Bapak Jokowi untuk bisa berinvestasi di Indonesia, yang artinya bahwa bantuan dari sana pun juga cukup mungkin untuk bisa sampai di kita. Ada nggak sih presiden yang sebelumnya juga bisa berinteraksi dengan negara lain tapi tanpa ada keminderan atau mungkin dengan wibawa yang seperti Bapak Jokowi? Menurut saya cukup diapresiasi. Bukan berarti presiden sebelumnya buruk, tapi saya baru lihat saja sih. Dan itu pengaruh sekali karena seperti halnya aku punya kamera tapi aku nggak bisa pakai. Aku punya mulut yang bicara tapi aku nggak bisa gunakan untuk bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, hubungannya teknologi apa dengan penanganan corona? Teknologi ini, penyampaian informasi ini sebenarnya sangat membantu untuk masing-masing pemerintah daerah. Bayangkan saja kalau misalnya kita tidak bisa berkoordinasi dari pusat sampai ke daerah, yang dimana tidak bisa dikontrol, di tracking sekarang ya. Pada saat kalian kena, itu akan ada tracking. Jadi tracking movementnya itu dengan siapa saja Anda berinteraksi. Misalkan si A ini terkena dan positif corona, nah itu lagi hajatan di tempat inilah, kamu hajatan akhirnya akan diselidiki. Nah, sobat millennials, sebenarnya kita berada di pemerintahan yang tepat karena bagaimanapun India juga sudah membuktikan bahwa lockdown secara mendadak itu benar-benar membuat suatu kericuhan. Maksudnya kericuhan ya, karena di India ini kan memang negara berkembang juga hampir seperti Indonesia, dan populasi penduduknya cukup banyak gitu. Jadi di sana mereka sangat shock karena mendadak sekali kehidupan itu dikunci gitu. Akhirnya Bapak Presiden pun yang kita lihat lamban sebenarnya sedang berdiskusi dan bergerilya dari belakang, yang dimana sebenarnya pada saat kita juga nggak kena corona, tapi karena kita negara berkembang, pendapatan per kapita itu tidak tinggi, otomatis kita itu bakal bisa terjadi kerusuhan lagi seperti 98. Karena apa? Orang akan berpikir singkat untuk bisa mendapatkan uang. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, sebenarnya penyampaian informasi ini bisa membuat kita itu tahu masing-masing. Oh iya, misalkan di tempat A di Semarang gitu, oh iya ada orang yang sembuh karena ini, yang di Jogja mungkin sembuh karena ini atau sakit karena ini. Kita bisa menanggulanginya karena apa? Informasinya sudah melekat di kita. Kita juga bisa cross check, ada telepon, ada video call. Bahkan kita bisa bekerja pun itu karena teknologi. Karena apa? Kita bisa working from home. Nah, penyampaian informasi dan penerimaan informasi ini sebenarnya yang bikin kita jadi punya referensi, punya pengetahuan. Dan buat kalian yang millennials yang lagi belajar di rumah, please jangan buang waktu ini. Karena apa? Kalau kalian nggak bersyukur untuk bisa menjawab pertanyaan dosen atau guru kalian dengan bisa mencari di internet, ini kan akan lebih mudah. Bukankah ini menjadi impian buat dari kita anak-anak muda yang dimana kita merasa bosan? Gimana sih caranya cos A, B, C dikurang cos C, D, E itu bisa kita temukan caranya, kita bisa dari internet sekarang. Well, ini masalah informasi. Dan masalah kedua adalah masalah dari
Yang kedua adalah teknologi tatap muka. Bayangin aja kalau misalkan kita presentasi itu hanya dari texting. Apa ya orang itu bisa juga percaya gitu. Oh iya, aku merasa yakin nih di sini gitu. Well, orang itu butuh keyakinan dengan kita bertatap muka, karena pembawaan kita itu akan membuat sesuatu nilai yang lebih. Bagaimana pada saat kita berdiskusi memecahkan masalah dalam perusahaan itu, misalkan ada bagian keuangan, bagian marketing, juga bagian produksi, itu bisa kita mengetahui laporannya itu dengan jelas, karena tulisan itu seringkali bernilai lebih, ya kan? Misalkan luas itu kan lebarnya kan, lebar dari kolam ini itu ada 2x3, tapi kan 2x3 itu dari sudut mana gitu. Makanya tulisan itu tidak lebih menjelaskan daripada divisualisasikan. Yang artinya bahwa sebenarnya kita itu informasi yang bisa disalurkan sekarang, sarananya itu sudah sampai ke visualisasinya. Yang dimana sebenarnya ada drone juga untuk bisa ada drone itu di area pertanian gitu ya, yang dimana itu bisa buat nyiramin tanaman-tanaman yang 1-2 hektar luasnya gitu. Yang dimana juga sebenarnya itu juga sudah pernah dilakukan untuk menabur garam di atas untuk bisa kemarau panjang itu putus gitu, akhirnya ada hujan kan. Nah itu juga bisa terjadi kalau memang benar-benar darurat gitu. Dari udara itu bisa ditebar itu disinfektan, tapi kan ada pertimbangannya, karena disinfektan ini bukan sesuatu yang tidak membahayakan, itu ada dampaknya juga gitu. Nah itu masalah teknologi untuk mesin, dan mesin ini bicara ada yang hardware, ada juga yang software. Software ini ya ada Zoom, ada mungkin Talk Fusion juga. Itu mereka itu menyediakan, mereka kan sebagai platform digital kan, dimana kita juga bisa video call itu bisa tatap muka, yaitu bagian keuangan, bagian yang lain-lain itu bisa rembuk diskusi di dalam satu tempat. Ini kan benar-benar mengurangi cost kita. Ini benar-benar mengurangi kemacetan, ya kan? Kemacetan ini benar-benar kita stop, karena apa? Buktinya ada catatan bahwa ya polusi udara itu di Jakarta ya pasti berkurang banget, karena apa? Sepi banget sekarang. Jadi kalau kita masih pesimis tentang corona, sebenarnya kita harus berpikiran seperti itu. Artinya kita boleh takut, tapi kita nggak boleh takut itu tanpa pengetahuan gitu loh. Kita boleh takut pada saat kita punya gejala yang disebutkan dokter, ya kita harus menjaga diri gitu. Jangan sampai takutnya ini malah jadi curiga sama orang, jadi aku nggak mau dekat sama itu. Enggak, karena virus ini nggak kelihatan, jadi jangan sampai kita salah sasaran. Dan juga dari dunia dari hubungan hubungan internasional dari negara terhadap negara, ini sangat diuntungkan, karena kita sebagai negara yang berkembang itu bisa juga diinduk, jadi kita bisa dapat bantuan dari negara maju, yang dimana juga China juga sudah berkomunikasi dengan Pak Presiden Jokowi. Berarti kan kita ada support, karena mereka adalah pihak negara yang memang jadi epicentrum dan sekarang sudah melalui proses kritis, masa kritis itu. Nah yang terakhir jangan cemas juga untuk nanti proses hari demi hari ini makin panjang untuk karantinanya, karena sebenarnya bantuan itu sudah dikontorkan, dan saya juga melihat Mata Najwa sudah membagikan dengan bekerja sama dengan pihak-pihak yang memang bisa membantu. Contohnya ya rumah makan, terus ada kios-kios makanan, itu UMKM itu diberdayakan. Jadi sumbangan itu bukan semata-mata dikasih uang gitu loh. Jadi bantuan ini tuh seperti kitabisa.com itu kan bukan sekedar bantuan yang
tidak diobservasi. Jadi tim dari kitabisa.com ini menampung dananya dan dibelikan item by item dengan kebutuhan yang dibutuhkan. Contohnya kalau kalian nih misalkan pernah nggak sih kalian kirim bantuan uang tapi uang itu digunakan untuk yang lain? Kalau saya pernah nih, bapak saya pernah nih pinjemin ke saudara, malah ada yang dipakai untuk judi. Nah maaf saya nggak bisa sebutin siapa, tapi itu ada ceritanya gitu. Dan ini juga bisa terjadi gitu loh. Pada saat dulu juga ada bantuan rumah itu juga malah disewakan gitu loh. Pada saat di Jakarta itu dikasih rumah susun gitu. Nah ini juga bisa terjadi pada saat era digital ini nggak membantu kita gitu. Jadi kita tuh ada bener-bener keuntungan juga dan ada rasa optimis yang saya juga muncul. Karena apa? Karena teknologi ini benar-benar bantu kita untuk bisa menganalisis, untuk bisa juga bereksperimen vaksin apa yang tepat gitu ya, dengan secara general itu bisa untuk semua orang. Dan juga penyelesaiannya itu eksekusinya nggak sembarangan. Yang dibuktikan dengan Pak Presiden Jokowi ini juga memperhatikan sektor ekonomi. Karena negara tanpa ada ekonomi dan kesehatan itu juga kita bisa nggak bisa bertahan. Oke millennials, aku lagi coba agak panjang karena aku fokus di podcast, dan semoga teman-teman milenial juga tetap sabar, karena kalau kalian pun jadi ODP, kalau kalian nggak manut gitu ya, nanti bisa nyebarin ke yang lain dan kalian bahkan nggak punya imunitas yang membaik tapi malah memburuk, karena lowong masih ada sakit kok malah keluar gitu loh. Jadi tetap bersabar, karena masih untung kita itu sakit tapi masih bisa ditampung di wadah yang tepat, tempat yang tepat gitu loh. Karena kalau sakit kita benar-benar harus berjuang, dan rasa optimis saya makin maju. Bravo buat pemerintah karena makin lama makin menurun, dan sudah bisa secara merata sebenarnya ya, sudah terlihat lah ya PSBB di Jakarta juga buat masyarakat juga sadar, dan saya juga lihat sekeliling saya juga pada pakai masker, pada beli masker juga. Jadi kebutuhan rasa aman itu juga semakin tinggi, dan masing-masing daerah juga ada tulisan lockdown, jadi mengantisipasi orang-orang dari luar. Dan untuk teman-teman jangan pernah takut, apalagi yang kasus pembebasan napi secara bersyarat ibaratnya ya, dalam pantauan mereka juga sudah diringkus kembali yang melakukan kriminal, karena pada saat keramaian itu muncul sedikit saja pasti akan ditangkap. Jadi jangan pernah khawatir, karena setiap kerusuhan itu kan menimbulkan keramaian. Nah, keramaian sedikit aja ditutup gitu. Bahkan tempat posisi-posisi juga yang masih buka akhirnya digerebek, diskotik juga digerebek. Terus juga untuk provokator juga yang memprovokasi penolakan jenazah itu juga sudah ditangkap. Jadi kita harus optimis, karena Indonesia bisa kalau kita menghargai setiap jasa-jasa perawat, dokter, tenaga medis, angkatan darat, angkatan laut pun kita harus hargai mereka, karena mereka yang menjaga keutuhan NKRI ini. Tetap sehat di sana millennials, salam damai, God bless you.